Sahabat, tahukah kalian bahwa ada satu rekening yang sangat tua di dunia ini? Bahkan mungkin rekening ini adalah yang tertua. Atas nama siapa rekening itu? Atas nama Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, beliau adalah Dzun-Nurain dan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Loh, memangnya zaman dahulu sudah ada rekening? Sudah ada perbankan? Bukan demikian. Jadi awal mulanya begini. Berasal dari sengketa sumur yang terjadi di zaman baginda Nabi Muhammad. Jadi di Madinah, di situ hanya ada satu sumur. Kaum muslimin kalau mau minum, mau mengambil air dari sumur itu. Dan parahnya, sumur ini diakuisisi sebagai hak milik oleh seorang Yahudi yang bernama Yusuf, karena dia yang menemukan sumur ini. Dan Yusuf ini gak rela air sumurnya ini diambil secara gratis. Siapa yang ingin air dari sumurku, maka dia harus memberiku 10 dirham. Dijual belikan airnya. Maka orang mau gak mau, mereka pun harus membayar 10 dirham. Dan hal ini sangat memberatkan kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin mengadu kepada baginda Nabi Muhammad. Mendengar pengaduan itu, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, siapa yang mampu membeli sumur itu untuk kepentingan kaum muslimin, falahul jannah. Aku jamin dia dapat surga. Ini jaminan dari Rasulullah, gak main-main. Maka sahabat Utsman bin Affan yang mendengar jaminan itu dari lisan sucinya Nabi Muhammad yang tak pernah bohong, beliau langsung tertarik. Belum lagi karena beliau memang orang kaya, punya duit. Akhirnya beliau pun mendatangi si Yusuf ini. Dan perlu diingat, Sayyidina Utsman ini merupakan negosiator yang sangat ulung. Makanya beliau jadi saudagar yang sangat kaya. Sayyidina Utsman menawarkan harga yang sangat tinggi kepada Yusuf. Aku beli sumurmu ini dengan 1000 dirham. Yusuf berpikir, ini harga sangat tinggi. Tapi kalau saya ambil, memang saya dapat duit banyak. Tapi duit ini semakin hari akan semakin habis. Dan saya sudah tidak punya sumur lagi. Tapi kalau tetap saya punya sumur, meskipun saya nggak punya duit banyak, setiap hari orang butuh air. Mereka pasti akan beli dari sini karena tidak ada sumber lain. Maka Yusuf menolak. Nggak, berapapun kamu akan membeli sumur saya, menawarkan harga berapapun, saya nggak akan jual. Maka Sayyidina Utsman tidak habis akal. Beliau lebih cerdas dari si Yusuf Yahudi ini. Maka Sayyidina Utsman menawarkan satu tawaran yang sangat luar biasa. Wahai Yusuf, bagaimana kalau saya beli separuh saja dari hak milik sumur itu? Nanti sehari sumur itu milikmu, kau jual dengan harga berapapun yang kau mau. Sehari lagi nanti sumur itu milikku. Aku terserah mau jual berapa. Dan ini 1000 dirham. Yusuf mulai berpikir, separuh. Aku dapat 1000 dirham dan aku masih punya separuh hak milik sumur itu. Sepertinya tawaran yang menarik. Baiklah, aku setuju dengan tawaranmu. Separuh untukmu, separuh untukku, tapi tidak dengan harga 1000 dirham. Aku mau dengan 3000 dirham. Harganya dilipat gandakan. Ambil kesempatan dalam kesempitan. Tapi Sayyidina Utsman, beliau berpikir jauh ke depan. Ada strategi lain yang beliau pikirkan. Beliau tidak menawar sama sekali. Beliau membayarkan sesuai dengan jumlah yang diminta oleh Yusuf al-Yahudi. 3000 dirham dibayarkan. Maka Yusuf sangat senang. Selain dapat 3000 dirham, uang sangat banyak, dia pun masih punya jatah sumur itu. Sehari miliknya, sehari milik Utsman. Maka begitu Sayyidina Utsman mendapatkan harinya, beliau mengatakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ini sumur hari ini milik saya. Kalian ambil sepuas-puasnya untuk kebutuhan hari ini sampai kebutuhan besok. Karena besok sumur ini akan jadi milik si Yusuf itu lagi. Maka kaum muslimin berbondong-bondong mengambil air sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan hari itu dan kebutuhan besok. Begitu besok tiba, Yusuf si Yahudi ini kayak biasa, datang ke sumur dan menawar-nawarkan air. Ayo air, siapa yang butuh air? Siapa yang mau air? 10 dirham saja seperti biasa. Tapi Yusuf heran. Kok tidak ada yang mau air? Tidak ada yang mendekat. Gak kayak biasanya mereka berbondong-bondong bahkan sampai mengantri. Kemudian Yusuf menawarkan lagi dengan diturunkan harganya. Ayo air, siapa yang mau air? 9 dirham saja saya turunkan harganya. Tetap gak ada yang mau mendekat. Ada satu orang mendekat, bawa girbah. Girbah ini botol zaman dulu, terbuat dari kulit kambing atau kulit onta, dijahit di sisi-sisinya untuk wadah air. Satu orang lewat di depan Yusuf bawa girbah berisi air.
Dia siramkan air dari girbah itu ke mukanya dia, di depan Yusuf. Seolah-olah air nih. Maka Yusuf merasa heran. Kok orang-orang sekarang seperti ini? Kenapa? Ada satu yang menginformasikan. Meskipun kamu jual dengan harga 1 dirham, mereka nggak bakal mau beli. Kenapa demikian? Iya, kemarin Utsman menggratiskan air di sumur itu. Dan mereka sudah ngambil air sumur itu untuk keperluan kemarin dan sekarang. Maka di situ Yusuf merasa terjebak dengan strateginya Sayyidina Utsman. Dan Yusuf semakin hari semakin merasa rugi. Gak ada orang yang mau beli air darinya, karena mereka sudah mendapatkannya gratis dari Sayyidina Utsman. Belum lagi uang yang kemarin semakin hari semakin menipis dan semakin habis. Dalam keadaan seperti itu, datang Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau berikan satu tawaran kepada Yusuf. Wahai Yusuf, ini 100 dirham. Aku mau beli separuh hak milik sumur yang masih ada padamu. Kata Yusuf, 100 dirham saja, murah sekali. Kata Sayyidina Utsman, kalau kamu mau ambil, kalau enggak, saya bawa pulang. Terserah. 100 dirham, enggak kurang, enggak lebih. Giliran Sayyidina Utsman yang pegang kartunya. Maka Yusuf pun mulai berpikir, daripada enggak dapat apa-apa, sumur sudah enggak ada lagi orang yang mau beli airnya, uang di rumah semakin menipis, ya sudahlah. Akhirnya dia ambil 100 dirham itu, dan hak milik sumur itu berpindah sepenuhnya kepada Sayyidina Utsman. Dan semenjak saat itu, Sayyidina Utsman mewakafkan sumur itu untuk kepentingan kaum muslimin semuanya. Siapa yang haus boleh ambil dari sumur itu. Siapa yang pengen air untuk mengairi kebunnya boleh ambil dari situ. Hewan ternak boleh ambil dari situ. Dan karena niat serta keikhlasan Sayyidina Utsman, ternyata Allah yang meneruskan wakafnya Sayyidina Utsman. Air itu digunakan untuk mengairi kebun-kebun korma. Dan hasil dari kebun korma ini banyak, lalu kemudian dijual, diekspor, uangnya kemudian untuk membangun hotel dan lain sebagainya, yang kemudian uang itu akan menghasilkan lagi, dan uang itu terus mengalir sampai sekarang ditampung di satu rekening yang paling tua di dunia ini, rekening atas nama Sayyidina Utsman bin Affan. Dan sampai saat ini jumlahnya terus dan terus bertambah. Sayyidina Utsman sudah meninggal 1400-an tahun yang lalu, tapi rekeningnya masih hidup dan terus bertambah. Sedangkan orang zaman sekarang, orangnya masih hidup, tapi rekeningnya sudah meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka dengan video ini, like, share, and subscribe. Jangan biarkan kebaikan ini hanya berhenti pada kalian. Ajak yang lain juga ya, biar sama-sama masuk surga.